Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyhur di kalangan ulama ahli nasihat sebuah riwayat tentang sepak terjang dan bujuk rayu setan ketika ada seorang hamba yang menghadapi sakratul maut. Setan berdiri di sebelah kiri dan kanannya dengan tujuan untuk merusak akidah dan keimanan si hamba dan mengajaknya bersama-sama dalam siksa neraka. Setan yang ada di sebelah kanan tampil dalam wujud ayah dari orang tengah sakratul maut tadi, sedangkan setan yang di sebelah kiri tampil dalam wujud ibunya. Layaknya seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya, setan di sebelah kanan berkata, "Wahai anakku, dari dulu ayah sangat sayang kepadamu, ayah sangat cinta kepadamu. Namun ayah meninggal dalam keadaan memeluk Nasrani, sebab Nasrani adalah agama terbaik." Setan di sebelah kiri yang tampil dalam wujud ibunya juga berkata yang serupa, "Wahai anakku, perut ibu dulu sebagai tempatmu, air susu ibu sebagai minumanmu, dan kedua paha ibu sebagai pijakanmu. Namun ibu meninggal dalam keadaan memeluk Yahudi, sebab Yahudi adalah agama terbaik." Riwayat ini disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qasi Al-Maki. Riwayat semakna juga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Kashful Ulumil Akhirah. Maka dari itu, Umar bin Khattab senantiasa berpesan, "Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah, sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Di sisi lain, sakratul maut merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia yang berupaya mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid sebagai puncak pencapaian atas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Siapa saja yang di akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka ia berhak masuk surga. Begitulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sebagai upaya menghindarkan tipu daya setan yang senantiasa ingin mencelakakan orang yang sedang menghadapi sakratul maut, maka sebaiknya kita membimbingnya dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun ada kalanya kalimat La ilaha illallah yang kita tuntun kepada orang yang sakratul maut mendapat penolakan darinya, sehingga sebaiknya kita tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Sebab penolakan itu boleh jadi bersamaan dengan upaya dirinya menjauhkan tipu daya setan yang ada di hadapannya. Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sakratul maut pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullah menuturkan, "Ketika ayahku dihampiri kematiannya, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Sedang ia dalam keadaan sakratul maut. Beliau kehilangan kesadaran hingga kami mengira beliau telah wafat. Kemudian ia sadar kembali sambil berkata, 'Tidak, belum, tidak, belum.' Ia mengucapkannya beberapa kali. Pada ucapannya yang ketiga kali, aku tanyakan kepadanya, 'Wahai ayahku, apakah yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti ini?' Ia menjawab, 'Hai anakku, apakah engkau tidak mengetahui?' 'Tidak,' jawabku. Maka ia berkata, 'Iblis terlaknat. Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya seraya berkata, 'Hai Ahmad, engkau telah selamat dariku.' Dan aku menjawab, 'Tidak, belum, aku belum selamat darimu hingga aku mati.' Begitulah kata Imam Ahmad bin Hambal ketika digoda oleh iblis di saat sakratul mautnya. Setiap manusia saat menegang nyawa mengalami sakratul maut sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah memaparkan saat Amr bin Al-Aish sekarat. Anaknya berkata kepadanya,
"Wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat maut menjemputnya agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku." Ayahnya menjawab, "Anakku, demi Allah, seakan-akan bahagian sampingku berada di ranjang, seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun, seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kakiku sampai ke kepalaku." Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, sakratul maut berarti kesulitan dan kesukaran maut. Ar-Raghib berkata dalam Al-Mufradat, kata sakar adalah sesuatu keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk, dan kondisi tidak sadar ataupun pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah pernah mengalami sakratul maut. Dalam sakit yang menjelang wafatnya, Rasul meraih cangkir kecil yang berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berujar, "Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya pada maut pasti ada sakratul maut." Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Aisyah juga bercerita mengenai sakitnya Rasulullah. "Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah juga pernah masuk ke kamar ayahnya, Abu Bakar, yang sedang sakit menjelang wafatnya. Tatkala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sebait syair, "Kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang pemuda saat sekarat melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya." Rasulullah ketika menasihati seseorang, beliau pernah bersabda, "Pergunakanlah 5 sebelum tiibanya 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu." Dan inilah sedikit nasihat, dan ada juga kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang digoda setan saat sakratul maut. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.